Apakah ngomong pelan atau ngomong normal yang telah memberikan banyak trik kepada kita. Hari ini saya dan teman-teman telah mengikuti kegiatan seminar public speaking dari Bung Charles Bonar Sirait hasil kerjasama dengan Bank Mandiri. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat penting bagi saya sehingga dapat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis-bisnis yang akan saya jalankan. Yes. Ingin saya tanyakan, hal-hal apa yang harus kita hindari ketika kita bicara? Kita nggak mau merusak perhatian dari orang itu. Menurut saya, sebelum mereka selesai membolak-balik buku kita atau melihat produk kita, kalau saya akan tunggu sampai mereka selesai. Jadi yang pertama, saya setuju dengan Anda, membagi buku, membagi hard copy, catatan kita, itu kadang akan membuat kita atau akan membuat narasumber ataupun akan membuat juri itu perhatiannya tidak fokus kepada kita. Yang pertama masalah aksen. Jadi kadang kita sering terbawa aksen kedaerahan, seperti misalnya beberapa daerah. Nah, apakah memang aksen ini nanti akan sebaiknya apakah dihilangkan kita presentasi atau bagaimana? Yang menarik menjawab pertanyaan soal aksen yang selalu menjadi masalah bukan hanya teman-teman yang medok begitu. Medok itu juga bukan hanya milik teman-teman yang berasal dari daerah Jawa, tapi juga ada yang kita sebut dengan istilah ini ya, pelo. Itu di beberapa teman-teman yang dari daerah Sumatera, Pontianak, itu aneh terdengar. Jadi medok itu, atau misalnya teman-teman yang dari daerah Jawa Barat, seperti menyebutkan beberapa yang mestinya hurufnya F tapi dibaca P, itu kan. Misalnya adalah verboden tapi dibaca perboden. Mendapatkan hadiah tendangan penalti tapi dibaca penalti. Ini kan hal-hal yang menurut saya juga karena aksen dan dialog dan kebiasaan. Ada pihak yang pernah menyampaikan bahwa 4 menit pertama itu biasanya menimbulkan kesan yang mendalam bagi seseorang gitu. Nah, sebaiknya tuh menurut Bapak 4 menit pertama itu diisi dengan apa? 5 menit pertama atau 3 menit pertama itu yang bisa dilakukan adalah menarik perhatian. Kita sering mendengar yang disebut dengan ice breaking. Ice breaking bisa macam-macam. Ice breaking bisa kita melakukan yang tadi, yang kita nonton video Blue Man. Yang kita nonton video yang tadi saya sampaikan, tidak harus semua presentasi itu dengan bicara. Yang ada gerakan pantomim di atas panggung, lihat. Itu bisa menarik perhatian. Anda bisa menggunakan suara, Anda bisa menggunakan company profile Anda. Sebelum kita mulai, contoh misalnya, selamat siang Bapak Ibu, sebelum saya mulai presentasi, saya akan hadirkan dulu company profile saya sebagai berikut. Selamat menyaksikan, kurang lebih panjangnya adalah 1 menit, setelah ini saya akan kembali untuk Anda. Itu menarik perhatian. Nah, jadi speed ini perlu diatur supaya jangan terlalu lambat, jangan pula terlalu cepat. Yang sedang begitu. Pertanyaan buat Anda, antara yang D dengan yang I, ya, mana yang lebih besar? Mana yang 70, mana yang 30? Tapi buat saya, approach yang menarik hari ini adalah melihat kemampuan orang berbicara itu dilihat dari cara dia dapat memetakan dirinya. Mandiri Young Technopreneur 2011 sukses! Yes!